Shalom, jemaat yang terkasih, selamat hari Minggu. Tentu semua kita bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kita sampai saat ini. Sekalipun dengan situasi dan kondisi yang tengah kita alami, membuat banyak orang cemas, namun kasih setia Tuhan tak pernah meninggalkan kita. Sadar atau tidak sadar, akui atau tidak diakui, ketika hal-hal yang tidak menyenangkan menimpa dunia juga tidak terlepas dari ulah manusia. Namun semua yang terjadi mau menyadarkan kita sebagai umatnya dapat memahaminya dalam perspektif iman, bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Biarlah kita semua belajar dari setiap peristiwa hidup ini dan iman kita tidak tergoyahkan. Pada hari Minggu ini, sebagai gereja kita berada pada hari Minggu pemuliaan Yesus Kristus. Tema hari ini, bencana sebagai alat Tuhan mendidik umatnya. Dan pelayan firman yang melayani ibadah ini adalah Pendeta Berilos A.H. Panggabean STH. Beliau adalah KMJ GPIB Evata Batu Jajar. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Jemaat Tuhan, Ibrani pasal 12 ayat 5 dan 6, nats pembimbing kita berkata, "Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak?
Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Terimalah salam rasuli. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Dan menyertaimu juga. Jemaat Tuhan, dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah kita mengaku akan dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Allah, kami menyadari dan mengaku bahwa sungguh dosa dan pemberontakan kami banyak di hadapan-Mu, dan dosa kami bersaksi melawan kami. Sungguh kami menyadari pemberontakan kami dan mengenal segala kejahatan kami. Kami telah memberontak dan mungkir terhadap Tuhan, berbalik dari mengikuti Allah kami. Kami merancang berbagai pemerasan dan penyelewengan. Hati kami mengandung dusta dan melahirkan dalam kata-kata. Karena itu, kami mohon kepadamu ya Bapa, ampunilah segala dosa dan pemberontakan kami. Baharuilah kami, supaya kami layak menjadi anak-anak-Mu. Jemaat Tuhan, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti yang nyata dalam Mazmur 103 ayat 8 sampai dengan 12 yang mengatakan, Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita
pelanggaran kita. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita sekalian di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan berdiri. Kita bersama akan mendengarkan petunjuk hidup baru atau perintah hidup baru berdasarkan 1 Petrus pasal 1 ayat 8 sampai dengan yang ke-12. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Hanya Kau yang maha suci, hanya Kau yang maha tinggi, ya Yesus Mesias Tuhan kami, beserta dengan Roh Kudus di kemuliaan Bapa. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita satukan hati berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Di hari Minggu kemenangan-Mu ini ya Bapa, kami datang bersekutu dan tiba saatnya kami ingin membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus yang menuntun kami pada pengertian
dan yang memberikan kami kekuatan untuk menyatakannya di tengah hidup beriman kepadamu hari lepas hari. Bersabdalah ya Bapa, karena kami sedia untuk mendengarkan. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab di hari ini terambil dari Yoel 1 ayat 1 sampai dengan 12 yang mengatakan, firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini, hai para tua-tua, pasanglah telinga, hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerit telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat. Dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru. Sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa, dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah, dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali, dan dilemparkannya sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan. Dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan. Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah. Buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap, karena gandum dan karena jelai. Sebab sudah musnah panen ladang. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima juga, pohon korma dan pohon apel, segala pohon di padang sudah mengering. Sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat Tuhan, bagaimana pengalaman Bapak Ibu Saudara sepanjang masa pandemi COVID-19 ini? Tentu kita tidak hanya melihat satu aspek, yaitu mengenai virus. Tapi kita bisa melihat dari berbagai segi kehidupan karena COVID-19 ini. Dan ketika kita mau berharap COVID ini berlalu dari pergumulan hidup kita, tentu kita maunya cepat. Tapi kita tidak bisa menentukan itu.
Sekalipun ada prediksi A, B, C, D untuk masalah ini. Tetapi kita sebagai orang beriman tentu mempercayakan Tuhan punya waktu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang yang tua, muda, dan anak-anak semua mengalami. Dan tentu orang yang tua tidak bisa berkata, saya sudah pengalaman menghadapi hal ini. Tidak. Karena ini baru pertama di sepanjang kehidupan kita. Virus corona begitu mengerikan. Maka mungkin bisa saja tahun 2020 ini menjadi satu catatan bagi kita bahwa ini memang tahun yang kelam. Tapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika hari-hari, waktu, tahun berganti terus, maka mungkin ini akan menjadi satu bagian catatan sejarah secara dunia, negara, gereja, tapi juga sebagai hidup pribadi. Maka bagaimana kita menyaksikan peristiwa-peristiwa dalam waktu sekarang ini kepada generasi berikutnya? Apa yang mau kita angkat? Apakah kita hanya mengangkat tentang hal yang buruk, yaitu kematian yang tidak diantar oleh banyak orang, tentang sakit yang tidak bisa dikunjungi oleh banyak orang? Tentu boleh saja menceritakan hal itu. Tetapi harus ada di dalamnya pemaknaan tentang peristiwa ini. Apakah Tuhan tidak campur tangan dalam peristiwa ini? Apakah Tuhan menutup mata dalam peristiwa yang sedang kita alami? Tentu juga tidak. Tapi Tuhan yang pasti mengizinkan kita mengalami ini. Tuhan yang pasti memberikan kita waktu untuk melewati ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika kita ada dalam proses masa seperti ini, perenungan kita tidak lagi boleh menyalahkan negara lain. Kita tidak bisa menyalahkan kelompok tertentu bahwa mereka lah yang membawa virus. Sehingga ada sebutan-sebutan klaster Bogor, Jogja, dan lain sebagainya. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mau melihat semuanya ini? Ini memang sesuatu yang sangat sulit. Tapi Tuhan berkenan mengizinkan itu terjadi. Adakah koreksi diri bagi kita? Adakah koreksi untuk kita melihat Tuhan, sungguh kami lemah. Tuhan, sungguh kami gagal selama ini bahwa kami mengabaikan apa yang Tuhan kehendaki. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yoel adalah seorang nabi yang dihadirkan oleh Tuhan. Dia adalah anak Petuel, dalam pasal 1 ayat 1 dikatakan demikian. Dia mempunyai tugas sama dengan Amos untuk menyampaikan pesan Allah kepada umat Israel atau Yehuda tentang apa yang sudah Tuhan sediakan dan bagaimana mereka berproses dalam wujud waktu ke depan. Tapi pemberitaan mereka memang berbeda. Kalau Amos menceritakan tentang yang namanya hari Tuhan adalah sesuatu yang menggelapkan atau yang membinasakan. Berbeda. Yoel menceritakan bahwa hari Tuhan bagi umat yang percaya adalah hari di mana umat mengakui dosanya, umat mau mengakui pertobatannya dan hidup di dalam tuntunan Tuhan. Sehingga kalau kita baca dalam pemberitaan firman Tuhan bahwa Tuhan ingin menghantar umat Israel melihat bahwa Tuhan mengizinkan bencana seperti yang kita baca dalam pasal 1 ayat 1 sampai dengan yang ke-12 ini. Di situ dikatakan bagaimana orang-orang tua untuk pasang telinga dan seluruh penduduk negeri ini dipinta untuk mendengarkan bahwa harus menceritakan
peristiwa bencana ini kepada generasi berikutnya. Tahap bencana yang dilalui oleh umat Israel tidak mudah. Tidak pendek, tapi panjang. Karena tahapannya kita bisa lihat bagaimana dari seekor belalang, di situ dikatakan tahap menetas dari telur, dikatakan belalang pengerik, ada disebutkan. Lalu mengembangkan sayap dan mulai terbang, belalang pindahan. Dan juga bagaimana menjadi cukup kuat untuk mulai makan tanaman, belalang pelompat. Dan terakhir adalah sebagai belalang dewasa sepenuhnya, serangga ini terbang dalam kerumunan dengan jutaan lainnya untuk melakukan pekerjaan yang paling merusak, yaitu belalang pelahap. Fase belalang ini dipakai oleh Tuhan untuk mendidik umat Israel. Apakah ketika mereka diperhadapkan dengan hal ini, umat mau menyerahkan diri kepada Tuhan, umat mau mengakui kesalahan atau dosanya kepada Tuhan, atau umat mengeraskan hati? Maka kehadiran Yoel bagi umat Israel pada waktu itu tidak menggiring umat untuk mengeraskan hati, tapi menggiring umat untuk mempunyai pemahaman, bertobatlah. Jangan menunda. Nanti kalau sudah bertobat berarti harus ada pembaruan hidup. Jangan sudah bertobat, selesai bencana, berbuat dosa lagi. Jangan. Tapi Yoel mengharapkan umat Israel mengakui diri berdosa di hadapan Tuhan. Dan Yoel mengharapkan karena dia diutus oleh Tuhan untuk mengarahkan hidup umat kembali dalam kebenaran dan kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam pembacaan kita ini sangat jelas bahwa Yoel diutus oleh Tuhan ingin menyampaikan bahwa hari Tuhan adalah kesempatan. Kesempatan untuk umat mengakui dosanya. Kesempatan untuk umat memperbaiki perilakunya. Baik terhadap hubungannya dengan Tuhan maupun dalam hubungannya dengan sesama. Sehingga waktu atau hari Tuhan dalam firman ini adalah waktu pertobatan dan pembaharuan hidup. Maka ketika kita juga diperhadapkan dengan COVID-19, kita bagaimana melihat kondisi-kondisi yang ada membuat bukan hanya kita ketakutan secara penyakit, tapi kita mengalami ketakutan karena kondisi ekonomi, karena kehidupan keluarga yang mulai menjenuhkan. Tidak sedikit mungkin kita mulai stres karena hanya berkutak-kutik di rumah saja. Ketemu istri lagi, suami lagi, ketemu anak lagi, saudara lagi. Muternya hanya di meja makan, cari lauk yang ada. Dan itu membuat kita jenuh. Maka sekarang ada ahli-ahli sedang mempersiapkan cara bagaimana mereka menghadapi masa sesudah COVID-19 ini. Untuk kembali punya semangat kerja, untuk punya motivasi bekerja, belajar, atau bergereja kembali dengan baik. Karena tentu 2 hari saja kita tidak masuk, semangat itu hilang. Apalagi ini sudah berminggu-minggu, membuat kita lebih jauh meninggalkan kebiasaan atau rutinitas yang ada. Mari Bapak Ibu, karena ada waktu walaupun di rumah, kita mempersiapkan diri untuk tetap beriman teguh kepada Tuhan. Dan untuk mengoreksi diri, apakah kita sebagai pribadi, keluarga, gereja, atau bangsa hidup dalam perkenanan Tuhan. Maka sebelum COVID itu berlalu, biarlah kita juga mengakui Tuhan, kami ini orang berdosa di hadapan-Mu. Tapi perbaharulah hidup. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan melalui hari-hari yang akan kita lalui di tengah kondisi apapun dalam waktu ke depan. Misteri bagi Tuhan. Tapi mohon maaf, misteri bagi kita. Tapi tiada yang mustahil bagi Tuhan. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tetapi
Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Berjalanlah terus dalam pengharapan iman kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan gereja di segala tempat dan waktu. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Hendaklah dengan sikap sempurna hati dan mulut kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati, berdoa bersama. Kami bersyukur ya Bapa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kalau firman-Mu sudah menjadi bagian hidup kami. Kami sudah boleh membaca ini dan merenungkannya. Ada di dalamnya kami mengakui segala salah dosa kami. Ada di dalamnya kami melihat bahwa bencana lepas bencana yang kami hadapi, baik selaku pribadi, persekutuan gereja, baik selaku masyarakat maupun bangsa dan masyarakat dunia, kami diperhadapkan dengan bencana yang ini adalah bukan akhir dari segalanya, tapi permulaan dari segala sesuatu. Sehingga setiap bencana yang kami hadapi, biarlah kami boleh melihatnya di dalam penyadaran diri bahwa kami orang berdosa. Dan biarlah kami mengakui hidup yang berdosa, bertobat, dan mengalami pembaharuan di dalam Engkau. Berkati kami Tuhan untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Sehati kami mau berdoa ya Bapa untuk bangsa dan negara kami Republik Indonesia. Berkati para pemimpin di negeri ini, dari yang ada di pusat pemerintahan sampai ke pelosok negeri. Berikan mereka hikmat dan kasih-Mu,
sehingga dengan itu mereka mampu menuntun masyarakat Indonesia, khususnya di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, untuk mampu mengikuti ajaran ataupun anjuran pemerintah untuk menjaga jarak, untuk bermasker ataupun mencuci tangan dan menjaga kebersihan, sehingga di dalamnya kami boleh bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Tuhan berkati aparat kepolisian dan TNI dalam menjaga kestabilan negeri ini di tengah kondisi-kondisi yang membawa dampak dalam COVID-19 ini. Tuhan berkati mereka semua. Khususnya untuk anak-anakmu juga, Tuhan berkati yang duduk dalam lembaga pemerintahan maupun swasta, agar mereka menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan dan terus melayani Tuhan dalam bidang kehidupan masing-masing. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk gerejamu, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Tuhan berkati fungsionaris majelis sinode, Tuhan berkati pelayan-pelayanmu, diaken, penatua, pendeta, baik yang ada di pusat perkotaan maupun di pelosok negeri, agar bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang tersebar tersebut, mampu mengembangkan damai sejahtera Kristus. Khususnya Tuhan, biarlah kehadiran GPIB dalam masa COVID-19 ini boleh juga menghadirkan damai sejahtera Kristus, menyatakan cinta kasih Allah melalui pembagian-pembagian kehadiran bagi saudara-saudara yang seiman maupun yang tidak seiman. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GPIB Immanuel Cimahi di tempat ini. Tuhan berkati para pelayan-Mu, diaken, penatua, pendeta, vikaris, pengurus-pengurus pelkat dan pelayan PAPT, pegawai-pegawai gereja, koster gereja, keamanan, dan juga seluruh jemaat Tuhan yang tersebar di sektor-sektor pelayanan yang ada. Tuhan berkati dalam hidup pribadi, Tuhan berkati dalam hidup rumah tangga, Tuhan cukupkan kebutuhan hidup sehari-hari, dan biarlah nama Tuhan senantiasa dipermuliakan. Kami mau berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dalam jenjang pendidikan apapun mereka, dan saat ini sedang aktif melakukan pelajaran online di rumah. Tuhan berkati mereka, khususnya untuk anak-anak kami yang akan mengikuti ujian penilaian akhir semester. Tuhan berkati mereka dengan hikmat, pengetahuan, ketekunan, dan kemampuan mempersiapkan diri dan mengerjakan segala sesuatu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk setiap rumah tangga, suami dengan istri. Berkatilah agar hubungan suami istri tersebut tetap terpelihara, sekalipun banyak goncangan terlebih masalah ekonomi. Begitu juga Tuhan berkati hubungan orang tua dengan anak-anak, kakak dengan adik, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dalam kasih sayang Tuhan. Kami mau berdoa Bapa untuk jemaat-Mu yang sedang bergumul dalam sakit penyakit, mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit, mereka yang dalam kondisi sangat parah maupun dalam proses pemulihan. Tuhanlah hadir, Tuhanlah menjadi pengharapan bagi mereka, Tuhanlah yang menopang dan memberikan kesembuhan bagi mereka. Kami tetap doakan untuk Ibu Pendeta Innan Lohi yang saat ini dalam isolasi diri di BPSDM. Tuhan berkati agar dalam isolasi tersebut nama Tuhan senantiasa dipermuliakan dan hidup dalam pengharapan tidak pernah berkesudahan. Dan pada waktunya nanti Ibu Pendetain boleh kembali dalam kehidupan pelayanan, boleh kembali bersama dengan rekan-rekan sepelayanan dan jemaat Tuhan di tempat ini. Begitu juga kami doakan untuk Ibu Penatua Desi Filipus dalam perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Tuhan berkati dalam pergumulan dan dalam kondisi sakitnya. Begitu juga Tuhan dengan Bapak dan Ibu Damanik dalam perawatan di Rumah Sakit UKM. Tuhan berkati seturut rahmat-Mu yang kudus. Kami doakan untuk Bapak Rudi Tea di ruang ICU Mitra Kasih. Tuhan yang mengetahui keberadaan hidupnya dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam menjalani dan berproses sehingga pada waktunya boleh kembali ke ruang penginapan atau kembali ke rumah dalam kasih sayang Tuhan. Bapa dalam surga, kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang bersuka cita atas pertambahan usia kelahiran maupun perkawinan
Tuhan sempurnakan sukacita mereka. Terima kasih Bapa, seluruh kehidupan kami yang ada saat ini dan waktu-waktu ke depan kami dengan segala dinamika yang Tuhan hadirkan bagi kami, biarlah kami laluinya hanya bersama dengan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan. Ingatlah pesan Alkitab di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8, ayat yang ke-12 hingga ke-13. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Kepadamu kami persembahkan pemberian sukarela kami yang tidak seberapa ini. Terimalah ya Tuhan, agar dipakai untuk pelayanan kasih dan keadilan, demi kemuliaan-Mu. Ya Yesus, Anak Domba Allah, Engkau layak menerima segala kuasa dan kekayaan, hikmat dan kekuatan, hormat, kemuliaan, dan puji-pujian. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon waktu dan perhatian jemaat. Yang pertama, ucapan terima kasih. Mengawali Warta Jemaat Minggu, tanggal 24 Mei 2020.
presbiter yang bertugas bersama seluruh jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Berilos Aha Pangebayan STH yang merupakan Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Epata Batu Jajar atas pelayanan firman Tuhan pada ibadah hari ini. Tuhan Yesus Kristus senantiasa memberkati pelayanan Bapak Pendeta dan keluarga. Bidang teologi. Pelaksanaan peribadahan yang meliputi ibadah minggu, ibadah keluarga, dan ibadah pelkat masih akan dilaksanakan di rumah masing-masing jemaat sampai waktu yang belum dapat ditentukan. Sarana dan perlengkapan peribadahan akan disiapkan oleh gereja. Dari bidang pembangunan ekonomi gereja. Untuk menyampaikan persembahan syukur setiap peribadahan yang dilaksanakan keluarga jemaat, persembahan persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya, keluarga jemaat dapat menggunakan transfer antar bank ke rekening GPIB Immanuel Cimahi dengan nomor rekening yang tertera pada layar, atau memasukkan amplop-amplop persembahan, persepuluhan, dan persembahan syukur lainnya ke dalam kotak persembahan yang disediakan di halaman gereja. Setiap hari Selasa sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 13 WIB. Bidang Inforkom dan Litbang. Hari ulang tahun kelahiran dan perkawinan. Majelis Jemaat GPIB Immanuel Cimahi mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun perkawinan dalam sepekan berjalan, sambil mengingat firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-73. Tanganmu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian, supaya aku dapat belajar perintah-perintahmu. Untuk dapat mengikuti semua kegiatan peribadahan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membaca pada warta digital berformat PDF yang telah dikirimkan ke pembina sektor. Sekian warta jemaat, terima kasih. Tuhan memberkati. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Jemaat yang Tuhan Yesus berkati, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sekarang, pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar.
Jemaat Tuhan, angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, rekan-rekan teman sepelayanan. Apa kabarnya? Kiranya semua dalam keadaan baik-baik saja, ada dalam perlindungan dan penjaga Tuhan. Kami pun demikian, kami boleh dalam keadaan sehat, kami boleh pulih dari sakit penyakit yang kami boleh alami. Dan kami bersyukur karena kebaikan Tuhan, kami ingin sekali memenuhi kerinduan kami kepada teman-teman, maka kami membuat video ini. Biarlah kerinduan kami ini boleh terobati. Kami juga berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian, diberikan kesehatan oleh Tuhan, dan kita boleh berjumpa kembali dalam pelayanan di gereja kita. Gereja kita boleh dipenuhi dengan pujian dan nyanyian dari jemaat. Kita kembali memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Sekalipun saat ini kita berada di tengah-tengah COVID-19, tetapi kiranya kasih setia Tuhan dan penyertaan Tuhan tidak terlepas daripada kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin.